106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya Tom The Titans dan AG Madiro AG nama lengkapnya. Sekali lagi kalau misalnya mau lihat Instagramnya Kak AG ini di Madhiro AG. Kenapa lihat sini salah? Lihatnya sini, kameranya di sini. Madhiro AG. Nanti bisa DM langsung mau nanya-nanya apa aja, mau belajar juga bisa. Belajar juga bisa kan? Buka kelas nggak sih? Enggak buka kelas. Ya? Paling AG sih share aja, ntar di konten YouTube-nya AG share aja. Oh iya, share apapun ada di YouTube-nya juga. Di Instagram nggak ada? Di Instagram, karena kan satu video itu butuh 5 menit sampai 10 menit kan. Di Instagram nggak mungkin ya. Masuk, ya. Lebih enak di YouTube lah. Yes. Dan jangan lupa harus subscribe juga Madiro AG. Pasti. Iya dong. Kak AG, yes. Ini ada pertanyaan juga nih ya. Sebelum saya mulai ke pertanyaan teman Mara yang sudah pada muncul, yang sudah pada mulai bertanya, ada pengalaman gak enak gak sih ketika Kak AG lagi mencoba atau lagi praktek metafisik ini atau precognition, lagi ada klien lah, ada hal-hal yang gak nyaman, gak enak gak sih pada saat ada klien itu? Misalnya gini, wah energinya ketarik nih atau kebawa gitu. Gini, kalau untuk prekoknya enggak ya, karena prekok itu kan gambaran yang Eji dapat. Tapi kalau dengan energi pernah. Jadi gini, terkadang gini, ini berarti lebih ke arah gaib ya atau mistis ya. Jadi kalau garis tangan itu bisa dibaca satu orang atau seseorang itu punya kepekaan atau tidak terhadap alam gaib. Nah, jadi ada yang punya kepekaan terhadap alam gaib. Nah, kalau punya kepekaan terhadap alam gaib, biasanya dia punya guardiannya sendiri atau penjaganya. Yes, penjaganya. Nah, penjaganya ini terkadang bisa bentrok energi dengan si yang dijaga. Itu biasanya di garis tangan ditandain dengan dia garis kepekaannya memotong ke garis kesehatan. Nah, jadi untuk case seperti ini itu ada beberapa momentum ya. Jadi ada yang garisnya terpotong, kalau bawaan diri dia unsurnya air itu tidak masalah. Paling dia cuma menyiksa diri, menyiksa ke orangnya, kayak yang sering gak enak badan dan sebagainya. Ada yang kalau ke orang yang unsurnya logam, itu jadi pemarah. Jadi dia kayak kesannya bipolar. Kalau keilmuan itu namanya bipolar. Dia bisa punya dua kepribadian. Nah, kalau seperti Eji, cara ngatasinnya adalah membatasin diri si orang ini terhadap gaibnya. Jadi kayak Eji menyekat lah. Istilah kasarnya menyekat. Dan itu pasti membutuhkan tenaga ekstra, energi ekstra. Dan biasanya ada efek ke tubuhnya Eji. Makanya termasuk gak enak gitu loh untuk ngelakuin itu. Cuman yang seperti itu kalau Eji gak bantu juga gak bisa kan. Karena kasihan ke orangnya itu normal, tapi begitu nanti dia ada satu momentum itu, ya ibaratnya gini, ada salah satu artis yang seperti itu, tapi bukan kondisi itu ya, itu kan ke arah bipolar. Nah kalau ini dia bukan bipolar sebenarnya, dia normal, tapi karena berhubungan dengan gaib dia tiba-tiba seperti kesannya terdengar alam gaib, dia jadi pemarah. Gitu, karena gaibnya sendiri atau guardian dia sendiri nggak cocok energi dengan si orangnya. Itu kalau ini agak-agak di luar ya. Kalau urusan hal gaib gitu, Eji bisa masuk ke alam itu, bisa berkomunikasi mungkin sama hal-hal yang gaibnya itu. Kalau komunikasi bisa, tapi kalau untuk penglihatan nggak terlalu. Gitu. Komunikasi bisa tuh. Komunikasi bisa. Jadi karena gini, itu banyak yang lucu, Kang. Oh iya, apa nih, ada cerita Eji apa nih? Pernah disamperin sama mbak yang rambut panjang itu, ngikutin. Dia cuma pengen curhat. Sampai ke dalam hotel, ke kamar yang Eji udah mau tidur, dia duduk di samping. Serius? Tolong dong. Males gitu banget. Males banget. Aduh, udah deh ya, besok ya, kalau mau ngobrolnya besok ya. Tapi Eji nggak. Maksudnya waktu itu Eji nggak ngelihat dia, tapi suara dia, Eji tahu itu duduk di samping gitu loh. Ada tuh. Karena Eji kan nggak noleh ke dia, Eji cuma kayak noleh ke satu sisi tubuh gitu ya, noleh ke samping. Jadi dia seperti di belakang deh. Tolong dong. Aduh. Udah deh besok ya, tolong ya besok ya, udah ngantuk nih gitu. Ya udah. Tapi nggak ganggu.
Kalau ganggu sih mungkin agak susah ya, karena kan bentrokan energinya kan mereka juga tahu kok. Maksudnya kayak ada anak-anak indigo kan pasti punya energi tersendiri. Dan sebenarnya mereka itu bukan mengganggunya, itu ada yang jahil. Ada yang misalkan gini, Eji pernah yang di persimpangan tuh yang harus jalannya itu harus berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri. Tapi itu ada tembok misalkan kayak gitu yang memang nggak nampak nih, kayak blank zone gitu ya. Kayak mobil blank spot kayak gitu. Tiba-tiba nongol si guling gitu. Paham ya guling ya? Jadi lontong. Tiba-tiba muncul. Dia. Yes. Eji pernah yang kayak terkejut ya, pasti terkejut. Dia cuma ketawa, lompat sana lagi. Serius? Yes, right. Yang kayak gitu. Jadi mereka lebih cenderung jahilnya sih. Gitu. Ini bisa dibilang ngeri-ngeri sedap. Kayak judul film. Kak Eji, ini udah ada WhatsApp yang masuk. Saya mau bacain dulu ya. Ini WhatsAppnya masuk, ada beberapa, lumayan banyak nih. Dan langsung masuk ke nomornya Mara, tapi di forward ke saya. Halo, saya Aska. Saya baru mengalami kebangkrutan dan dalam waktu dekat ini mau menikah. Tapi saya harus memulai semuanya dari nol. Gimana ya? Ini dia memunculkan juga garis tangannya. Waduh, nih teman Mara, kalau misalnya yang pengen lihat ada. Kak Eji boleh lihat langsung? Oke, siap. Nanti boleh diklik biar lebih jelas. Oke. Sembari kita ngelihat, Oke. Jadi gini, secara garis tangannya, ini garis tangannya itu garis investment. Garis investment. Yes. Jadi gini, ini kita ilustrasikan atau kita rekonstruksikan lah ya. Kira-kira dia itu problem terbesarnya apa ya? Kalau dari garis tangannya investment. Jadi kalau garis tangan investment itu kurang cocok untuk dibuat jadi pekerja atau yang misalkan kayak pekerja kayak kantoran dan sebagainya. Tapi gini, investment itu bukan berarti bahwasanya dia tuh pebisnis, kalau pekerja itu artinya kuli, bukan. Maksudnya kalau investment dia lebih harus punya spare waktu, dia otomatis punya spare waktu juga untuk berkarirnya. Jadi misalkan dia beli franchise, bisnis yang seperti itu ya. Nah, secara perjalanannya. Nah, kalau pekerja berarti dia mewajibkan diri sendiri ikut serta langsung bekerja di dalamnya. Kalau dia punya usaha, dia harus terjun atau ikut serta. Ada di situ. Kalau investment nggak perlu. Jadi investment itu bisa berpartnership dengan orang dan sebagainya. Nah, analisa pertama yang Eji ngelihat dari garis tangannya, sebenarnya garis tangannya secara karir investmentnya panjang. Yang artinya dia itu bisa sukses ke satu usaha. Dan kalau dia cerita tentang kebangkrutannya, itu bisa banyak faktor. Faktor pertama dari garis tangannya, kalau ada banyak garis potong. Kalau ada garis potong? Yes, cross line. Nah, jadi kalau ada cross line itu yang menandakan secara karirnya pasti banyak hambatan-hambatan tentang internal ataupun eksternalnya. Nah, kalau di garis tangan Aska ini hanya ada beberapa garis. Berarti ada kemungkinan bukan karena itu totally yang membuat dia bangkrut. Salah satu memang faktornya ada garis, berarti ada masalah internal. Tapi tidak secara totally internal bisa membuat dia bangkrut. Itu yang pertama. Kedua, itu bisa dilihat dari bazi. Bazi itu misalkan nih contoh. Bazi dia air, sendirinya air, kekuatannya misalkan tanah dan si pendukungnya itu misalkan kayu. Dia tidak cocok logam. Misalkan contoh kayak gitu, dia tidak cocok logam. Misalkan anggap diri sendiri api deh, dia nggak cocok logam sama nggak cocok air. Misalkan. Nah, kan ada 3 lagi, kayu, tanah, api. Misalkan yang dia cocok nih secara karir, dia nggak cocok logam sama air nih. Begitu dia memasukin tahun logam atau tahun air, resiko dia pasti besar. Nah, contoh tahun 2020, 2021 tahun logam. 2022, 2023 tahun air. Nah, di masa itu resiko dia pasti sangat besar. Dan kalau dia tidak berusaha untuk mengontrol resikonya ya, resiko terbesarnya adalah kebangkrutan. Yes. Jadi banyak banget klien yang dia nggak cocok, sangat tidak cocok dengan tahun logam. Dan di tahun 2020 dan di 2021 banyak yang mengalami kebangkrutan. Tapi berbalik lagi tetap ada cara untuk 2022 dan 2023 air.
Okay. Jadi kalau dia sangat tidak cocok dengan air, berarti 2 tahun ini yang paling beresiko buat saya apa ya? Saya lupa kayu apa ya? Kayu, kalau kayu cocok nggak? Itu harus dihitung. Harus dilihat. Oh ya udah nanti aja. Siap. Oke, ini ada pertanyaan berikut. Oke. Dari satu lagi. Yang tadi itu kan yang kedua. Dan yang ketiga, kemungkinan terbesarnya kalau Eiji baca garis tangan dari Askanya sendiri, secondary personality-nya dia yang membuat dia hancur secara karir. Secondary personality. Kepribadian keduanya. Dan karena di garis tangannya itu ada menunjukkan secara emosional dia tidak stabil. Jadi setiap decision yang dia ambil atau keputusan yang dia ambil itu membuat dia terjebak pada situasi-situasi bermasalah. Itu yang membuat secara karir dia drop. Termasuk dalam pemilihan partnership-nya, termasuk dalam pengambilan keputusan terhadap karyawannya dan semuanya. Waduh. Ya ini memang garisnya ada yang tebal, ada yang tipis ya. Dan garis lurus ya. Garis lurusnya itu. Itu yang secondary personality. Oke, pertanyaan kedua boleh ya? Boleh, silakan lanjut. Halo, nama saya Lulu. Saya masih bingung dengan masa depan saya. Kira-kira baiknya gimana ya? Terus ngasih tangan. Oke. Lucu juga. Maaf. Oke. Nah, ini garis tangan secara perjalanannya. Oke, pertanyaannya bagaimana nasib masa depan saya? Masa depannya kan. Oke. Ini garis tangan orang yang overthinking. Overthinking. Yes, karena dia banyak banget garis halus. Banyak banget garis halus yang berantakan. Itu yang pertama. Kedua, secondary personality-nya beliau si Lulu ini itu bercabang-cabang yang artinya mudian. Jadi dia ada overthinking dan ada mudian. Dua hal itu membawa secara perjalanan kehidupan dia yang penuh tanda tanya. Kalau dari garis tangannya ya. Jadi gini, sebenarnya kalau ditanya perjalanan kehidupan dia bagus ya secara garis tangan bagus. Karena ke arah percintaannya itu ada naik ke atas. Memang sih ke arah percintaannya itu banyak faktor ketiga. Faktor orang ketiga. Orang ketiga itu bisa keluarga besar, bisa pertemanan. Yes, bisa juga percintaan, maksudnya orang lain ya, cewek lain atau cowok lain gitu. Kalau kesehatannya tidak terlalu complicated, karirnya bagus. Lulu ini punya karir bagus. Punya karir yang bagus. Jadi kalau pertanyaan seperti itu hanya sebatas ke arah overthinkingnya dia, karena overthinkingnya dia menciptakan pikiran-pikiran negatif. Intinya jangan suuzon tuh, Yes, Lulu. karena sebenarnya arahnya bagus. Garisnya bagus tuh. Satu pertanyaan lagi nih. Boleh berapa lagi Bu produser pertanyaannya? Ini banyak juga. Habisin. Oke nih. Siap. Ada dari siapa? Murphy. Katanya sebentar. Mana tadi pertanyaannya? Ini Murphy Indi. Curhatannya galau sama percintaan yang bikin bingung. Dapat cowok nggak bener melulu. Gimana nih? Boleh dilihat nggak katanya ini? Waduh. Kelihatan nggak? Yes. Kelihatan. Nah, ini yang seru ini Kang. Seru garis tangannya. Murphy ini. Galau sama percintaan yang bikin bingung, dapetin cowok nggak benar melulu. Di garis tangannya dia, garis utama percintaan dia belum menuju ke atas. Jadi masih punya jarak. Masih punya jarak. Yes, masih punya jarak. Jadi belum benar-benar menuju ke atas, Kang. Jadi dia masih punya jarak, itu yang menandakan percintaan yang dingin. Nah, problem terbesar dia bukan bermulai dari dia dapetin pasangan yang memang pada dasarnya bermasalah, tapi dari mindset dia. Karena di garis tangannya si Murphy ini, dia punya garis trauma atau kenangan masa lalu yang belum bergerak. Jadi dia belum move. Bukan karena masih sayang, tapi perlakuan baik itu secara trauma membekas di dalam diri dia atau yang kenangan di dalam diri dia, itu membuat dia mengakumulasikan semua terhadap percintaan barunya. Itu yang membuat menjadi terlalu banyak struktur, jadi membuat dia itu memilih kepilihan yang salah. Contohnya seperti ini, Kang. Misalnya gini, sama si A, anggap pacar pertamanya si A. Si A ini dia trauma itu karena misalkan si A itu ringan tangan, pemukul misalkan, contoh kayak gitu. Jadi begitu teradopsi sama pikirannya, misalkan nih si A ini hidungnya mancung, contoh gitu. Hidungnya mancung, traumanya
dipukuli, contoh kayak gitu. Jadi teradopsi sama pikirannya, setiap orang hidung mancung akan jadi pemukul. Akan jadi, Oke. Berarti otomatis pilihan untuk si B-nya, dia sudah mendenial semua orang yang hidung mancung. Yang kedua mungkin dia mencari lah dapatnya ya, misalkan bibirnya tebal, contoh kan. Jadi begitu sama yang si B, bibir tebal, tapi emosional tidak stabil. Atau misalkan si B itu cuek, contoh. Jadi teradopsi lagi, Kang. Jadi orang yang hidung mancung dan bibir tebal itu nggak cocok sama dia. Jadi trauma dia bertumpuk nih. Terakhir, sisa-sisanya itu yang buat dia tuh sering menjalani salah pilihan. Makanya percintaan dia jadi nggak bagus-bagus terus, jadi membuat dia itu salah pilihan. Tapi cara penilaian dia, karakter dia itu bisa dia rubah sebetulnya? Bisa. Dia bisa disembuhkan? Dia harus rilis satu persatu tentang traumanya dia dulu. Gitu. Tapi bisa ya? Yes. Satu terakhir nih ya. Siap. Pengen nanya soal cinta dan karir dari Faye. Kebetulan ikut live juga nih. Siap. Itu video atau foto kayaknya? Video. Boleh di-capturein dulu. Di-capturein dulu. Itu mah titipan penyiar. Titipan penyiar ya, Bu. Di mana ini cara ininya? Oh, di sini. Sebentar. Tingtung. Bisa. Aduh, agak begini, nggak apa-apa ya. Oh, bisa kelihatan. Kepotong juga sih. Ini tadi pertanyaannya apa, Kang? Soal cinta dan karir. Gimana percintaannya dan karirnya gimana tuh? Secara percintaannya garisnya masih belum menuju ke atas sama. Ini di ujung garisnya itu banyak cabang, itu yang menandakan keraguan dan godaan. Keraguan dan godaan. Dari dirinya sendiri atau pasangannya? Dari dirinya sendiri. Keraguan dalam menentukan sikap terhadap pasangan. Nah, itu yang pertama. Jadi secara percintaan dengan adanya jarak yang lumayan besar, itu yang menandakan percintaannya pasti akan menjalani percintaan yang ke arah yang lebih dingin daripada normalinya orang. Jadi kalau garisnya seperti ini, ketemu pasangannya garisnya seperti ini juga, boro-boro mau romantis yang kayak gitu, untuk ngobrol aja bisa berantem, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi kalau sama-sama yang belum menuju ke atas. Tapi kalau garis percintaan pasangannya sudah menuju ke atas, itu biasanya akan lebih cenderung pada si yang belum ke atas ini harus mengalah. Bukan. Yang sudah ke atas yang harus mengalah, dan yang belum menuju ke atas ini harus sering komunikasi. Berjuang untuk banyak komunikasi supaya tidak menjadi ke arah yang dingin. Itu untuk percintaannya. Tapi kalau dari garisnya sih tidak menunjukkan pada adanya garis potong, adanya pihak ketiga. Ini lebih cenderung pada dirinya. Keraguan terhadap dirinya sih. Itu aja sih. Nggak ada garis potong. Ada garis potong. Kalau dari karirnya ini pekerja dan panjang, berarti kalau untuk karir kantoran itu bisa dapatin jabatan-jabatan yang bagus. Gitu. Itu. Yes. Tapi overthinkingnya sekali lagi dan moody-nya harus overthinking dikurangi. Dan moody. Yes. yang Moody-nya luar biasa tuh. Overthinkingnya juga luar biasa. Jadi kelihatan tuh. Yes, dari garis yang halus-halus itu semua. Yes, kelihatan. Jadi kalau dia itu menempatkan diri dia di setiap masalah dipikirin, orang ini bisa jadi stres. Bener banget deh. Bener ya gitu ya. Ya, karena secara garisnya dia begitu. Karena dia juga pernah ngomong gitu sama saya. Karena gini. Karena dia dari overthinkingnya membuat dia tuh menjadi moodian. Jadi sebenarnya gini, ini anak bukan anak yang pemarah, tapi karena overthinkingnya membuat dia menjadi mood-moodan dan membuat harinya itu jadi nggak berwarna, jadi mudah kepancing emosi. Gitu. Jadi kaitannya seperti itu. Jadi kalau overthinkingnya dikurangin, mudah-mudahan semua akan menjadi aman. Jadi positive thinking lah, jangan terlalu banyak dipikirin, santai aja. Bisa tuh begitu. Bisa. Dan harus bisa ya. Yes. Terima kasih banget. Siap. Teman Mara jangan kemana-mana karena ada satu segmen lagi terakhir. Dan Bu Produser masih ada yang boleh nanya nggak? Udah ya? Udah close, sudah nggak boleh. Ya udah pokoknya kalau misalnya mau tanya-tanya DM aja langsung di Instagramnya Madiro AG atau intip YouTube-nya juga di Madiro AG. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama saya Tom The Titans dan Madiro AG. Masih yang di live saya juga masih nonton, boleh. Di YouTube juga ada ya. Sekali lagi kalau misalnya mau nanya-nanya di YouTube boleh nggak? Boleh lah, silahkan. Siapa tahu nanti Kak Eji sempat bales di komennya. Siap. Saya giniin lagi. Halo. Teman Mara,
Ini tadi kalau ngobrol sejam tuh buat saya kurang Kak Eji. Ya. Dari pertama kita ketemu, kedua sekarang kayaknya kurang aja ya. Mudah-mudahan lah lain waktu bisa ketemu lagi ya. Ini tapi sebelum pamit nih Kak Eji, sebelum pulang katanya mau langsung ke Jakarta ya? Iya, balik lagi ke Jakarta. Ada pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya harus dijawab dengan cepat. Oke. Ya. Wah, nih Eji kemarin di salah satu podcast di Jakarta kejebak tuh. Kejebak? Tapi, yes. Ya, ada yang kejebak. Kalau ini enggak lah, ini pertanyaannya aman. Aman ya Bu Produser ya? Iya. Ya, insya Allah aman. Oke. Kak Eji jawabannya cuma setuju sama tidak setuju. Oke. Pertama, apa yang terbaca di garis tangan itu sudah pasti sesuai dengan kenyataan? Setuju. Setuju. Oke. Memiliki indera keenam memberi banyak benefit daripada kerugian. Lebih banyak benefit daripada kerugian. Lebih banyak keuntungannya nih. Tidak setuju. Tidak setuju? Yes. Kalau boleh tahu. Jadi seperti kita tuh nggak gampang, Kang. Okay. Contoh hal paling simpel. Kita melihat sesuatu terjadi pada orang tuanya kita. Oh ya. Itu pasti dari mulai detik kita ngelihat sampai itu kejadian, itu pasti akan stres terus. Karena itu orang tua. Oh iya. Atau nggak usah jauh-jauh sih, Kang. Nggak usah orang tua, temen aja deh. Itu juga kita akan stres. Jadi mendingan nggak usah indigo, nggak punya indera keenam, mendingan polos biasa aja. Ya. Mending nggak usah tahu apa yang akan terjadi. Oh, oke. Yes. Lebih enak gitu ya. Iya. Yang ketiga, Kak Eji. Orang-orang yang ketemu Kak Eji ini selalu membahas mengenai peruntungan mereka. Yes, setuju. Setuju? Ya. Banyak yang begitu? Ya. Oke. Yang keempat, kita bisa mengubah garis takdir. Setuju apa enggak? Setuju. Bisa ya? Bisa. Dengan amal ibadah itu bisa mengubah semuanya. Benar. Oke. Dan itu udah Eji buktikan. Sudah dibuktikan? Yes. Udah dibuktikan, maksudnya gini. Banyak ke sahabat Eji atau kliennya Eji yang awalnya pas datang kita bacain itu lagi masalah banget. Eji cuman minta tidak perlu mohon maaf dengan ajian minuman ajian, tidak perlu dengan yang aneh-aneh, cuma perlu ibadah secara rutin, secara ini dah, maksudnya kayak misalkan masing-masing kalau ya Islam sholat 5 waktunya itu teratur dan sebagainya, dan naikkan ke amal. Jadi waktu itu ada beberapa yang Eji minta target. Sehari kamu pokoknya harus nyari satu orang, mungkin yang kamu amal dengan 50.000 dengan cara begini. Dalam 6 bulan kehidupan dia berubah total. Oh iya? Yes. Merubah semuanya. Padahal sebenarnya kalau Eji lihat ke garis tangannya, ini dia butuh proses yang panjang. Memang sih tidak ditentukan ya berapa lama ya, tapi dia butuh proses yang panjang. Tapi 6 bulan kemudian dia konsul lagi dengan Eji, dia udah bahagia banget dan dia lanjutin lagi. Dan dimulai momen itu naik terus. Cuma hanya dengan amal ibadah. Oke. Yes. Dan itu bisa merubah. Kak Eji, indigo adalah gift yang diberikan secara turun-menurun. Setuju apa enggak? Setengah setuju, setengah tidak setuju. Nanti jawabannya ragu-ragu. Yes, karena Eji belum bisa buktikan kan itu apakah itu benaran turun-temurun. Karena ada beberapa indigo teman-temannya Eji itu memang pada dasarnya atasnya, maksudnya keturunan atasnya itu nggak ada yang indigo. Ada. Yes. Tapi tiba-tiba dia bisa. Ya, dan dia bisa. Kalau Eji memang pada dasarnya leluhur Eji itu yang seperti itu ya. Oke. Jadi belum bisa difikskan ya atau tidak. Kemampuan prediksi masa depan bisa dipelajari. Setuju apa nggak setuju? Tidak. Tidak setuju. Tidak. Membaca garis tangan sama dengan membaca karakter seseorang. Setuju apa nggak setuju? Membaca yes, setuju. Tapi kalau Eji sih lebih menambahkan juga ke arah karma atau tabur tuai orang tersebut. Karma atau? Tabur tuainya orang tersebut. Oh, tabur tuai. Yes. Jadi secara garis tangan itu yang memang dia udah harus jalanin itu karena adanya tabur tuai dia sebelumnya atau ada karma yang berjalan dia sebelumnya. Misalkan secara percintaan dia akan mengalami seperti itu karena mungkin sebelumnya dia pernah kayak gitu nyakitin perempuan, makanya dia harus menjalani perpisahan, disakitin dan sebagainya. Yang seperti itu. Oke. Yang terakhir. Konten Instagram
atau YouTube Kak Eji selalu mengundang kontroversi. Setuju atau nggak setuju? Setuju. Setuju. Ini berat ya, setuju. Iya, Yes. mengundang kontroversi. Apa sih yang jadi kontroversi itu? Emang biasanya masalah apa? Kontroversi yang sering dibentrokan itu sama agama. Pro kontra. Pro kontra ke arah Oke. agama. Ke arah agama. Padahal banyak banget yang Eji sudah cerita baik di konten YouTube atau di Instagram atau di story. Eji sering cerita, Eji itu tidak meramal, Eji tidak meramal. Ini sesuatu yang Eji dapatin, yang gambaran yang tiba-tiba muncul. Tapi tetap akan ada aja haters yang mengaitkan dengan nilai agama yang bahwasanya Eji itu berseteru mendengarkan kata jin, ini semua itu karena jin, karena ngomongan dari jin dan sebagainya, yang seperti itu. Iya. Kak Eji, ini ada yang nanya lagi. Oke. Boleh nggak kalau Kak Eji kasih komentar tentang Mbak Rara yang bisa menghentikan hujan? Apakah itu dari sesuatu itu bohongan atau beneran atau gimana tuh? Aduh, Gini. saya jadi nggak enak nih. Gini. Oke. Eji tidak tertuju pada satu orang. Oke. Di kontennya Eji sudah pernah cerita, bukan di konten, di Instastory-nya Eji. Iya. Perbedaan antara indigo dengan mental illness. Ada yang namanya indigo, ada yang namanya mental illness. Kalau kita cerita indigo, cenderung orang-orang yang dengan keindigoan. Jadi gini, indigo itu maksudnya seringan kita itu orang-orang indigo itu tidak bisa show off karena kita akan lebih cenderung dianggap gila atau stres atau sebagainya. Iya, betul. Karena ini kan semuanya nggak semua orang terjadi ya. Jadi indigo itu lebih cenderung introvert. Kalau orang mental illness lebih cenderung extrovert atau menunjukkan diri, menunjukkan kekuasaannya dan sebagainya. Kalau ini tidak pada struktur pada satu hal ya, mohon maaf, entah pada satu kemampuan tersendiri ya. Kalau untuk beliaunya, Eji tidak mau bahas apapun, tapi ya pahamin sendiri. Kalau kita cerita yang sudah mencoba untuk menunjukkan diri, berarti dia pengen menunjukkan sesuatu, yaitu haknya. Tapi ya itu deh. Ya pokoknya begitulah ya. Ya begitulah. Kak Eji, Yes. sebelum closing, boleh dong kasih saran untuk teman Mara yang mungkin nonton di YouTube. Yes. Dan tentunya apa yang bisa dilihat saat ini oleh Kak Eji untuk sampai ya 3 bulan atau 6 bulan atau sampai akhir tahun atau tahun depan seperti apa? Seperti yang tadi Kak Eji bilang, 2022, 2023 ini akhir. Seperti apa nanti? Oke, jadi gini. Untuk sahabat Mara, teman Mara. Yes, kalau Eji sahabat Eji. Sahabat Eji. Okay. Teman Mara. Oke, untuk teman Mara, jadi gini. Segala sesuatu yang berhubungan dengan gaib itu boleh dipercayain, boleh tidak dipercayain. Yang paling pasti jangan diyakinin jadi nilai agama. Oke. Untuk sesuatu yang gaib. Jadi kenapa Eji bilang seperti itu? Misalnya contoh seperti Eji sering bilang ke sahabat Eji itu, kalian boleh mempercayai Eji, boleh tidak mempercayai Eji. Tapi jangan jadikan mempercayai ini itu menjadi keyakinan. Wah, yakin ini akan terjadi karena Eji lihat. Mungkin sampai detik ini ya memang apa yang Eji lihat itu untuk kategori miss-nya itu sangat sedikit banget. Yang Eji gambar-gambar itu rata-rata semua terjadi ya ibaratnya. Itu sangat kecil miss. Tapi Eji juga bukan berarti Eji itu hebat banget dan melebihi kuasa Tuhan, tidak. Eji selama ini untuk sharing penggambaran dan sebagainya, puzzle dan termasuk case-nya apapun semua, vision apapun semua, Eji cuma ingin menyampaikan apa yang Eji rasakan dengan apa yang Eji lihat. Apakah itu petunjuk dari Tuhan dan sebagainya. Eji juga tidak mau sahabat Eji itu meyakinin itu sebagai satu keyakinan. Jadi kesannya itu Eji itu jadi kayak agama gitu loh. Eji kayak satu agama yang harus, dia kalau udah gambar ini berarti artinya ini gitu loh. Bukan. Itu hanya untuk mawas diri. Seandainya misalkan Eji melihat air, berarti kita itu harus hati-hati ya, jangan sering ke arah laut dulu atau sebagainya. Atau misalkan persiapan tersendiri, misalkan kayak Eji ngelihat ada gempa, berarti yang
kira-kira yang daerah-daerah yang rawan gempa atau sebagainya, misalkan sudah ada persiapan-persiapan barangnya, seandainya gempa, mitigasi gempanya itu harus kayak gimana, lari kemana dan sebagainya. Itu aja sih, lebih cenderung ke itu. Karena di posisi Eji tidak membutuhkan untuk menunjukkan diri Eji itu siapa. Apakah Eji itu seseorang yang kayak gini? Eji tidak butuh panggung itu. Karena semakin Eji terjun atau semakin mendalamin masalah tentang spiritual atau ke arah ini, Eji harus semakin membuat diri Eji makin tenang. Karena godaan kan makin banyak ya, Kang. Iya, betul. Karena udah sampai posisi seperti ini, siapa klien-kliennya udah kalah, klien paling hebat gini. Itu akan membuat Eji sombong sebenarnya. Iya. Nah, pengendalian diri atau pengontrolan diri itu paling sangat penting. Dan itu Eji sebenarnya bukan butuh itu. Makanya untuk sahabat Eji atau teman marah itu boleh nikmatin konten Eji itu sebagai satu mawas diri atau satu isengan lah ya, nonton-nonton yang apa yang Eji gambar akan terjadi dan sebagainya. Tapi jangan untuk diyakinin. Jangan untuk diyakini. Jadi agama gitu atau nilai agama gitu. Karena semakin di dalamnya akan jadi bentrok terhadap nilai agama dan Eji nggak mau itu. 2022 ini aman semua Indonesia? Sampai akhir tahun ini akan sangat banyak air. Akan banyak air. Akan banyak air. Jadi bagi yang air itu bisa positif, bisa negatif. Cenderung negatif. Jadi kayak misalkan banjir atau bandang atau rob atau bahkan tsunami dan ininya itu harus diwaspadai. Atau hujan yang tidak pernah berhenti ya. Yes. Karena sampai sekarang belum merasakan musim panas yang panjang lagi. Iya. Seluruh kota. Benar. Oke. Kak Eji sekali lagi terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan jadwal turnya bakal tetap panjang. Siap. Setelah ini kota berikutnya kemana lagi? Pontianak. Pontianak. Yes, tanggal 2 sampai 5 di Pontianak. Iya, mungkin yang lagi dengerin di Pontianak tunggu aja. Tanggal 2 sampai 2 tanggal sampai 5. tanggal 5. Lama juga ya? Yes. Oke. Abis itu masih ada dan terus ada. Dan setelah itu ada Medan. Waduh. Dan pulang kampung halaman sementara. Pulang kampung halaman. Mudah-mudahan lancar dan selalu diberikan kesehatan pastinya. Iya, siap. Siap. Oh ya, Kang, tadi ada bahas sama Ibu. Jadi yang Jadi yes, dari Eji untuk teman marah semuanya itu boleh ngikutin giveaway-nya di Marah. Nah, secara prosesnya nanti mungkin akan dijelaskan sama ibu produser deh ya di ininya. Tapi simpelnya adalah nanti kan ada konten YouTube-nya mau naik nih. Iya, betul, komen deh di sana ya mungkin ya. Iya, betul. Dan Eji akan ngasih free untuk worth it-nya pasti akan jutaan. Free untuk 2 orang. Video call langsung pembahasan garis tangan dengan Eji. Iya. Masing-masing video call langsung. Yes, masing-masing 30 menit. Wow. Dan ada 3 orang yang akan dibacakan garis tangannya satu arah. Jadi Eji buatin video untuk dianya. Gitu, wah, enak banget ini. Jadi kalau worth it-nya udah pasti di atas 5 juta. Widih. Tuh, teman marah sekali lagi. Kamu cuman komentar aja atau mau tanya langsung nanti ada hadiah dan bisa diliatin garis tangannya dan video call langsung. Yes. Video call sama Kak Eji langsung? Yes, langsung. Saya aja belum pernah. Tapi kan kita langsung ketemu. Kita ketemu langsung ya. Iya, alhamdulillah. Yes, Kak Eji, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan sehat dan lancar turnya. Dan mudah-mudahan makin banyak kota lagi. Dan jangan lupa kalau ke Bandung mudah-mudahan bisa mampir lagi ke Mara. Siap. Kita ketemu lagi. Siap. Sekali lagi terima kasih. Thank you. Teman Mara jangan kemana-mana. Saya masih tetap ada di Mara Sore sampai jam 6. Dan tentunya buat semuanya yang belum subscribe, like dan komen langsung. Sampai ketemu dan wassalamualaikum.